السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sering kita melihat di dunia ini bahwa manusia sudah sedemikian larut di dalam hal-hal keduniawian untuk meraih kebendaan duniawi. Bagaimana mereka sudah melampaui batas, mereka saling berlomba untuk mendapatkannya. Allah Ta'ala dan agama sudah menjadi bukan hal yang utama bagi mereka. Bahkan banyak sekali orang-orang duniawi dan jumlahnya terus meningkat yang sudah mengingkari adanya zat Allah Ta'ala dan menganggap agama sebagai sesuatu yang lagau, yang sia-sia. Na'udzubillah. Namun dalam kondisi yang sama juga, ada juga orang-orang yang mencari Allah Ta'ala. Ada juga orang-orang yang mencari agama yang akan membawanya kepada Allah Ta'ala. Dan mereka ingin menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang ingin mengenali agama yang benar, setelah mencari agama yang benar tadi, mereka ingin bergabung di dalamnya. Untuk itu mereka berdoa, mereka gelisah, dan pastilah ketika doa itu dipanjatkan dengan rintihan, dengan tangisan, dan berupaya terus untuk mendapatkan, maka Allah Ta'ala pun membimbing orang tersebut, memberikan hidayah kepada orang tersebut. Allah Ta'ala memperlihatkan jalan yang lurus kepada orang seperti itu. Dengan berbagai perantara, dengan berbagai cara, Allah Ta'ala mensaranai untuk supaya orang tersebut dapat mendapatkan ketentraman dan mendapatkan agama yang diharapkan. Dan meningkatkan terus keimanan orang-orang seperti itu. Pada zaman ini, untuk meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala dan untuk memahami agama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sesuai dengan nubuatannya, Allah Ta'ala telah mengutus hamba sejati dari hadrat Rasulullah SAW, yakni hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan Allah Ta'ala mengatakan kepada dunia bahwa tangisan yang hakiki
dan sarana untuk mendapatkan ketentraman, masuklah, baiatlah kepada Masih Maud. Raihlah jalan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Raihlah hakikat dari ibadah-ibadah kalian. Dan lihatlah pemandangan pengabulan doa-doa. Seperti yang saya katakan, bahwa Allah Ta'ala dengan berbagai cara membimbing orang-orang yang memiliki tangisan tadi dan meningkatkan keimanan mereka. Kita nampak kepada kita dalam sejarah jemaat baik yang lama maupun saat ini banyak sekali kisah-kisah riwayat-riwayat yang menggambarkan peristiwa tadi. Dan setiap hari di mana saja di dunia ini, apakah itu di kampung, di kota, di negeri-negeri, banyak sekali kisah-kisah terjadi yang tidak hanya meningkatkan keimanan kepada orang-orang yang baru baiat ke dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihi salam ini dan meneguhkannya, bahkan para Ahmadi lama pun, para Ahmadi keturunan pun keimanannya dibangkitkan oleh kisah-kisah tadi. Ini menjadi penyebab meningkatnya keimanan mereka. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan beberapa kisah-kisah pengalaman orang-orang yang menggambarkan bagaimana Allah Ta'ala hanya dengan karunia-Nya memberikan sarana supaya orang-orang mendapatkan hidayah. Amir Sahib Gambia menuturkan bahwa di Niamena ada seorang wanita di kampung tersebut, Ibu Ganipati, umur beliau adalah 65 tahun. Sejak 10 tahun yang lalu, kaki beliau sakit parah sehingga tidak bisa diobati. Karena rasa sakitnya itu, beliau, wanita tersebut tidak bisa berjalan. Lalu beliau pergilah ke suatu kampung yang jauh dari kampungnya, Banjan, nama kampung tersebut, di mana secara kebetulan di kampung tersebut beliau mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan khutbah saya, yakni khutbah huzur di MTA. Ketika beliau, wanita tadi, kembali ke kampungnya, beliau melihat mimpi. Dan dikatakan di dalam mimpi tersebut bahwa orang yang engkau lihat di dalam TV tadi, maka ikutilah itu, karena orang itu akan memberikan jalan yang benar dan lurus kepada engkau. Lalu setelah melihat mimpi tersebut, wanita tadi baiat. Jadi setelah baiat, beliau menuturkan bahwa rasa sakit pada kakinya tadi menjadi hilang, sembuh beliau akhirnya. Dan karena itu keimanan beliau semakin meningkat lagi, sehingga beliau terus bertablik kepada orang-orang yang ada di kampung beliau dan menyampaikan kepada orang-orang bagaimana rasa sakitnya itu menjadi hilang atas keberkatan baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah ini, katanya. Allah Ta'ala pun yang mana Allah Ta'ala menyukai kebaikan seseorang. Setelah menyukai itu, Allah Ta'ala membimbing orang tersebut dengan cara-cara yang aneh. Seorang yang duniawi bisa mengatakan bahwa itu wanita dari kampung tidak terpelajar. Mungkin itu hanya anggapannya saja, hanya ilusi saja. Namun orang yang telah diberikan harta iman oleh Allah Ta'ala dan dikukuhkan keimanannya itu, tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang duniawi kejadian seperti itu. Begitu juga
di Burkina Faso, Afrika Barat, mereka berbicara bahasa Prancis, tidak jauh dari gurun Sahara. Bahkan sebagiannya bergabung dengan kawasan itu. Di negeri yang jauh seperti itu, bagaimana Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang tinggal seperti di sana. Dan tidak hanya di negeri itu, tidak di negeri yang jauh saja. Bahkan orang yang ini yang akan diceritakan ini adalah yang tinggal jauh di pelosok kampung. Berkenaan dengan hal ini, Mubalik in charge menulis kepada saya bahwa Leo Region, ada seorang Sawado Sahib namanya, setelah jalsah Salanah Germany, beliau baiat masuk jemaat. Beliau menuturkan katanya bahwa beliau dulu sebelum baiat rutin mendengarkan radio jemaat, dan jika ada orang jemaat yang bertabligh ke kampungnya, beliau senantiasa mengkhidmati para Ahmadi yang tabligh ini dan membantu mensaranai orang Ahmadi yang bergabung, yang bertabligh ini. Padahal beliau bukan Ahmadi saat itu. Meskipun bukan Ahmadi, tapi beliau sangat simpati. Tidak lama kemudian, para maulwi, para mullah mendapatkan kabar hal ini dan datang menemuinya, mengatakan, kamu jangan dengarkan radio Jemaat Ahmadiyah dan jangan juga kamu bergaul dengan orang Ahmadiyah. Karena orang Ahmadi ini katanya akan bisa merusak keislaman kamu, nauzubillah. Karena provokasi dari maulwi mullah tadi, sehingga saya meninggalkan bergaul dengan Ahmadiyah dan tidak mendengarkan lagi radio Jemaat Ahmadiyah katanya. Tidak beberapa masa berlalu, secara kebetulan saya kembali dari suatu perjalanan. Beliau lewat di suatu tempat, ada masjid di sana. Untuk melaksanakan salat, beliau berhenti dulu. Lalu beliau cepat-cepat berwudu karena salat sudah dimulai berjamaah di dalam masjid itu. Lalu ada orang yang masuk ke masjid itu mengatakan bahwa ini adalah kampung orang Ahmadi. Dan masjid pun adalah masjid orang-orang Ahmadi katanya. Mendengar hal itu, beliau berpikiran, nyasar kemana saya ini katanya. Lalu saya perlahan-lahan berwudu untuk sholat terpisah dari jamaah orang Ahmadiyah ini katanya. Beliau terpaksa sholat di sana. Meskipun yang sholat berjamaah sudah selesai. Mungkin karena Allah Ta'ala menyukai kebaikan beliau, terpaksa beliau sholat sendiri di masjid tersebut. Pada malam itu juga beliau melihat mimpi. Ada suatu keramaian di dalam mimpi itu. Dan saya mencoba untuk menyingkirkan orang, masuk ke dalam, menerobos kerumunan orang itu. Dan setelah menerobos kerumunan itu, saya melihat ada seorang yang berdiri. Dan ribuan kerumunan orang itu tengah mengepung orang tadi, melihat, mengerumuni. Saya bertanya, siapa sebetulnya orang ini? Yang dikelilingi, yang dikerumuni oleh orang-orang ini. Lalu ada orang yang menjawab bahwa inilah orang yang seharusnya perkataannya kamu dengar. Namun para maulwi telah melarang kamu untuk mendengar suara orang ini. Lalu mata saya terbuka dan saya terbangun. Setelah mimpi itu saya merasa bahwa saya harus menjalin hubungan lagi dengan Jemaat Ahmadiyah. Lalu suatu hari saya menelepon rumah misi dan mengatakan kepada Pak Mubalik Jemaat Ahmadiyah dan mengatakan saya ingin baiat. Pak Mubalik mengatakan nanti kamu datang ke rumah misi. Ketika sampai ke rumah misi, di sana orang-orang Ahmadiyah sedang menonton TV MTA nampaknya. Saya pun maju ikut menonton TV. Ketika saya melihat TV tadi, saya melihat pemandangan. Saya terheran, saya sangat takjub karena di TV tadi pemandangannya sama dengan yang ada di dalam mimpi saya. Dan saya tanyakan itu kepada Pak Mubalik. Pak Mubalik mengatakan bahwa ini sedang ditayangkan
acara penutupan jalsah salanah dan khalifah kami sedang menyampaikan pidato penutupan, kata pemubalig. Mendengar hal itu, saya mengatakan kepada pemubalig, Tuan segera ambil baiat saya. Demi Tuhan, bahwa pemandangan ini jugalah, orang ini jugalah yang hadir dalam mimpi saya. Maksudnya huzur. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau dengan keluarga baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, dan beberapa orang gair juga ditabligi oleh beliau yang ada di kampung itu. Jadi bagaimana orang-orang dengan pengalaman pribadi dan itu menimpanya dapat menjadi sarana baginya untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Yakinlah, beliau terus meraih keteguhan iman dan semakin kuat keimanannya. Banyak orang yang menulis surat kepada saya bahwa sebagaimana kami telah mendapatkan ketentraman dari Allah Ta'ala dan melihat tanda-tanda kebenaran Jemaat Ahmadiyah dan kami baiat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah, tidak ada yang bisa menggoyahkan keimanan kami setelah itu. Kami tidak memerlukan lagi dalil kebenaran Jemaat Ahmadiyah karena kami sudah melihatnya. Sebagian orang sedemikian rupa keras kepala di dalam menentang Jemaat Ahmadiyah sehingga mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan hal-hal yang masuk akal. Namun di sisi lain ada juga orang-orang yang tidak meningkat di dalam ketakaburannya, bahkan sisi kemanusiaannya menonjol sampai batas tertentu. Orang-orang yang seperti ini, yang di dalam dirinya tidak ada ketakaburan dan ada kemanusiaan, lalu Allah Ta'ala membimbing orang yang seperti ini. Jika orang tersebut mengambil manfaat dari kerohanian itu, maka Allah Ta'ala akan membimbingnya. Begitu juga ada seorang Ghair Ahmadi di Syria. Pertama-tama sebelumnya beliau sangat menentang Jemaat Ahmadiyah. Tapi bagaimana untuk mendapatkan hidayah, terfikir oleh dia untuk meminta petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bimbing orang tersebut. Lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, orang ini. Ahmad Sahib namanya, orang Syria. Saya dulunya menjalin hubungan dengan Jemaat Ahmadiyah. Orang-orang Ahmadiyah datang ke rumah saya juga. Banyak sekali hal yang saya yakini dari akidah Jemaat Ahmadiyah. Namun, meskipun demikian, saya tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih sudah wafat, katanya. Karena sudah sekian lama saya menunggu kedatangan turunnya Isa Al-Masih dari langit. Dan saya berniat jika masih turun, saya akan bergabung dengan Laskar Al-Masih dan membebaskan Baitul Muqaddas. Dan ini hasrat keinginan saya yang dalam. Ketika mendengar akidah berkenaan kewafatan Isa Al-Masih, maka mimpi harapan saya tadi menjadi sirna, katanya. Bagaimana saya bisa berjihad kalau Isa Al-Masih sudah wafat, katanya. Lalu suatu ketika datanglah para anggota Ahmadi ke rumah saya dan ada Kajak Sahib saat itu. Pada saat itu dialog dimulai dengan kewafatan Isa Al-Masih. Saya mengatakan katanya kepada para Ahmadi ini, tolong sejak saat ini kalian jangan singgung lagi permasalahan Isa Al-Masih sudah wafat di rumah saya ini, katanya. Mendengar hal itu, Kazak Sahib, Ahmadi yang tengah tabligh itu, saya pun mohon kepada Tuan, Tuan silahkan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Tuan. Dan beliau mengatakan, saya sangat suka masukan dari Ahmadi ini, katanya. Lalu saya berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menangis terisak-isak. Ketika saya tidur di malam hari, saya melihat mimpi bahwa saya tengah melakukan perjalanan di tempat yang tinggi. Di jalan ada seperti lumpur yang jika saya melangkahkan kaki di atasnya, bahwa ini akan menjerumuskan saya ke kedalaman, katanya, membuat saya tenggelam. Dalam kondisi seperti itu, ada orang dari belakang yang memegang pundak saya dan mengangkat saya, yang memegang pundak saya. Orang itu mengatakan kepada saya, katanya, Ahmad Sahib,
Jangan masuk ke tempat ini katanya. Yakinlah bahwa Isa alaihissalam itu telah wafat. Lalu Ahmad Sahib mengatakan, orang ini mengatakan, ayo, tinggalkan jalan tersebut. Ketika saya bangun, katanya, saya menelepon kepada orang Ahmadi yang menabligi saya, bahwa saya ingin pergi ke Kazak Sahib. Ketika sampai di rumah Kazak Sahib, ketika masuk ke rumah beliau, melihat di dinding di rumahnya, saya melihat, ini foto siapa Tuan? Kazak Sahib Ahmadi tadi menjawab, ini adalah foto Imam Mahdi, Hadrat Masih Maud alaihi salam. Setelah mendengarkan itu, saya mengatakan, saya ingin beat sekarang juga katanya. Karena gambar yang nempel di dinding itu adalah sama dengan gambar yang ada di mimpi saya, dan memegang pundak saya, dan menyelamatkan saya untuk saya jangan masuk ke lumpur tadi. Sama orangnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah Ta'ala dengan berbagai cara, supaya orang membukakan jalan, supaya orang mendapatkan petunjuk. Terkadang melalui mimpi, terkadang melalui tabligh, terkadang seseorang itu mendapatkan buku atau literatur berkenaan dengan kebenaran Jemaat Ahmadiyah. Terkadang terkesan melihat akhlak seorang Ahmadi, lalu beat masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Sekarang banyak sekali orang yang dengan perantaraan MTA, mereka mendapatkan ajaran Islam yang hakiki dan beat. Mubalik Silsilah Benin menulis bahwa ada seorang kepala kampung yang dulunya musyrik, orang tersebut ditablighi dan menjadi Ahmadi dan mengamalkan ajaran Islam yang hakiki sekarang. Hati yang dulunya dipenuhi dengan syirik, bagaimana orang itu menjadi tunduk di depan Allah Ta'ala dan menjadi hambanya. Tidak hanya itu, bahkan orang tersebut menjadi orang-orang yang bertabligh kepada orang-orang kampungnya yang syirik. Lalu ketika peresmian masjid di kampung itu, pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan sambutan pidato. Saya akan bacakan bagaimana isi sambutan beliau di dalam acara peresmian masjid tadi. Kepala kampung tadi, yang dulunya musyrik, sekarang menjadi Ahmadi. Beliau mengatakan, saya tidak mengerti katanya, kenapa orang-orang gair ini menentang Jemaat Ahmadiyah. Pada hari ini, Jemaat Ahmadiyah lah yang menyampaikan pesan Islam ke seluruh pelosok dunia. Setahun yang lalu saya masih musyrik, dan saya merupakan raja dari orang-orang musyrik. Namun mubalik Jemaat Ahmadiyah telah merubah pemikiran saya dan memperlihatkan wajah Islam yang hakiki kepada saya. Lalu saya masuk kepada Islam. Jika Jemaat Ahmadiyah membawa orang-orang Kristen dan musyrik kepada Islam, maka apa masalahnya buat kamu, buat kalian? Masjid ini terbuka untuk siapapun. Jika ada orang Kristen yang datang ke sini untuk beribadah, dia tidak akan dilarang. Tinggalkanlah penentangan kepada Jemaat Ahmadiyah. Silahkan masuk dan lihatlah Jemaat Ahmadiyah. Di sini yang ada hanya kecintaan, kedamaian, dan persaudaraan. Pesan perdamaian. Jemaat Ahmadiyah hanya mengharapkan kebaikan dunia. Hanya mengharapkan kebaikan dari dunia ini. Beliau mengatakan, saya ingin membuat rumah di dekat masjid ini dan mengatakan kepada setiap orang pengunjung masjid ini bahwa Ahmadiyah adalah Islam yang sejati. Di satu sisi ada para pemimpin pemerintahan maupun ulama yang menciptakan kekisruhan atas nama Islam. Mereka takabur, mereka sombong karena kesombongan pribadinya. Mereka mengadu domba antara sesama Muslim. Sedangkan di sisi lain, bagaimana karena mungkin Allah Ta'ala mencintai satu amalan orang musyrik, sehingga Allah Ta'ala menurunkan karunia kepada orang tersebut. Dan Allah Ta'ala memberikan, dan Allah Ta'ala menjadikan orang tersebut menjadi orang yang mengajarkan pendidikan ajaran Islam yang hakiki, yang bukan kefasadan. Inilah perbuatan Allah Ta'ala
yang mana jika manusia merendahkan hati, merendahkan diri, bagaimana Allah Ta'ala akan menolongnya. Namun jika manusia sombong, takabur, meskipun dia tukang doa, tukang sholat, dia menganggap dirinya suci, dia tetap, meskipun dia berdoa 100.000 kali, dia tidak akan mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ketika orang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, dia merasakan kelezatan ajaran Islam yang hakiki. Bagaimana timbulnya revolusi dalam kondisi mereka. Bagaimana Allah Ta'ala membimbing orang-orang seperti ini. Bagaimana dia meningkat di dalam pengorbanan. Berkenaan dengan hal ini, dalam menjelaskan, seorang mubalik kita menulis bahwa ketika mengadakan kunjungan ke Kamerun, ada seorang pensiunan tentara, Bai'at, masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Tentara ini berasal dari kabilah Bemon, di mana ada seorang sultan, raja dari daerah tersebut. 2 tahun yang lalu, raja tersebut hadir dalam acara tahunan di sana. Ketika saya berkunjung ke Kamerun ini, katanya, saya berjumpa lagi dengan pensiunan tentara tadi. Beliau mengatakan bahwa saya ingin menyumbangkan kapling tanah kepada jemaat Ahmadiyah. Kami pergi dengan Pak Ketua untuk melihat kapling tanah tersebut. Pensiunan tentara tadi sudah membuat pondasi di area tanah yang ingin disumbangkan tadi. Dan pondasi itu, di atas pondasi itu, beliau ingin membangun rumah. Tapi beliau mengatakan karena ayah saya sudah wafat, ayah saya itu datang di dalam mimpi saya dan mengatakan, kamu jangan buat rumah di atas tanah ini, melainkan buatlah masjid. Lalu saya memutuskan untuk membangun, untuk menyumbangkan tanah kapling ini kepada jemaat, supaya jemaat bisa membangun masjid di atas area tanah ini. Dan cukup besar tanah ini, lebih kurang 1.000 meter persegi besarnya. Lalu dialih namakan atas nama jemaat untuk dibangun masjid di atasnya. Lalu saya sampaikan satu kisah lagi, bagaimana orang yang simpati kepada Islam, yang tinggal nun jauh di sana, bagaimana Allah Ta'ala dengar doa-doa mereka. Dan bagaimana untuk Allah Ta'ala mengutus seorang mubalik kepada orang seperti itu untuk supaya orang tadi mendapatkan hidayah. Di Ivory Coast ada seorang muallim, beliau menulis, di Ivory Coast ada daerah Avenru, Yaukuro nama desa di daerah itu, Saidu Sahib namanya, menuturkan bahwa di kampung beliau Islam datang dengan perantaraan kakek beliau. Namun perlahan-lahan penduduk kampung itu terjauh dari Islam, sehingga Islam hanya tinggal namanya saja di kampung tersebut. Begitulah kondisi umat Islam pada saat ini. Beliau menuturkan, Saidu Sahib ini, bahwa saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, saranailah kami supaya orang-orang kampung ini kembali lagi kepada ajaran Islam yang hakiki. Pada bulan Ramadan 2016, ketika berdoa, saya meneteskan air mata dan saya berdoa dengan rintihan. 2 hari kemudian, datanglah mubalik jemaat Ahmadiyah untuk bertablik ke kampung kami dan memperkenalkan jemaat Ahmadiyah kepada kami. Beliau sangat menambah keimanan bagi kami, katanya. Beliau mengatakan, bagaimana orang yang berasal dari tempat yang sangat jauh datang berkunjung kepada kami untuk menyebarkan pesan Islam kepada kami. Ketika kunjungan Pak Mubalik tadi membuahkan bai'atnya 55 orang di kampung itu. Dan pada hari ini Said Sahab mengatakan, karena jemaat Ahmadiyah sekarang kami mulai mengamalkan ajaran Islam yang hakiki. Coba perhatikan. Di satu sisi orang-orang yang tinggal di negeri-negeri yang maju, mereka melupakan agama dan mereka gelisah untuk mendapatkan kebendaan duniawi.
Sedangkan di sisi lain, orang yang tinggal di kampung nun jauh di sana, yakni di daerah Afrika, yang mungkin tidak ada jalan yang bagus untuk masuk ke kampung tersebut, yang jauh dari saran duniawi, namun mereka memiliki keinginan yang luar biasa. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala di dalam rintihannya bahwa ajaran Islam telah sirna dari daerah ini. Tolong Tuhan, utus seseorang yang bisa mengembalikan kami kepada jalan yang benar, pada ajaran Islam yang hakiki. Lalu bagaimana takdir Allah Ta'ala? Ada seorang murid sejati dari Hadrat Masih Maud alaihi salam dan menyampaikan pesan Islam yang hakiki kepada kampung itu. Karena jika ada yang bisa mengajarkan Islam yang hakiki pada masa ini, Jemaat Ahmadiyah lah, murid Hadrat Masih Maud alaihi salam lah. Jadi ini merupakan tugas di antara kita semua. Tugas kita semua untuk menyampaikan ajaran Islam yang hakiki dengan betul-betul serius, menyampaikan ke seluruh dunia dan kepada setiap orang, berdoalah dan berupayalah untuk ini. Banyak sekali lembaga-lembaga, banyak sekali badan-badan, banyak sekali organisasi-organisasi yang atas nama Islam mereka bekerja, mereka bertablik, ada juga jemaat tablik namanya. Namun setiap orang mereka itu lebih kurang mereka bekerja untuk kemaslahatan sendiri saja. Bagaimana mereka selalu siap untuk melontarkan fatwa kafir kepada para lawannya. Apa pengkhidmatan apa yang bisa mereka persembahkan untuk Islam jika seperti itu? Namun para murid Masih Maud alaihi salam lah di zaman ini yang harus menyampaikan pesan Islam ini. Bagaimana Allah Ta'ala telah memudahkan jalan bagi kita. Terkadang Allah Ta'ala membimbing orang-orang melalui mimpi dengan sarana-sarana lain. Jadi jika kita ingin melaksanakan kewajiban sebagai murid Masih Maud alaihi salam, maka berupayalah untuk menjadi penolong Hadrat Masih Maud alaihi salam. Setelah baiat, harus seperti apa kita? Harus menjadi apa kita? Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, baiat tidak memberikan manfaat formalitas. Untuk menjadi bagian dari baiat yang benar adalah sulit. Yakni untuk menjadi bagian dari keberkatan yang disemaikan dengan jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah sulit. Beliau bersabda, manusia akan menjadi bagian dari itu jika dia meninggalkan dirinya dan dengan kecintaan dan keikhlasan menjadi milik Allah Ta'ala. Orang munafik tidak disebabkan karena tidak memiliki jalinan yang kuat dengan Rasulullah SAW, pada akhirnya menjadi tidak beriman. Tidak tercipta keikhlasan dan kecintaan di dalam diri mereka. Karena itu, la ilaha illallah secara formalitas saja tidak memberikan manfaat bagi orang seperti itu. Perlu untuk meningkatkan jalinan dengan orang-orang. Ya, jadi tingkatkanlah kecintaan dan keikhlasan dalam diri. Sebisa mungkin, jadilah suwarna dengan sang mursyid di dalam amalan maupun itikad. Sebagaimana kita imani wujud tersebut, jadilah seperti dia. Warnailah diri seperti dia. Umur tidak bisa diyakini. Hendaknya kita beribadah dan menjadi orang yang benar. Dari sejak pagi sampai sore kita harus mengevaluasi diri. Jadi seperti apa kehidupan yang saya lalui ini? Semoga Allah Ta'ala meningkatkan keimanan orang-orang yang para mubayin baru ini secara itikad dan keimanan. Semoga menjadi orang yang meningkat. Cipratan keimanan yang disemaikan oleh Allah Ta'ala dalam diri mereka. Semoga setelah beriman kepada jemaat Ahmadiyah, semoga percikan tadi terus meningkat. Jangan sampai syaitan mengganggu mereka lagi. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keteguhan langkah. Dan kita, para Ahmadi lama, para Ahmadi keturunan, kita pun berupaya untuk meningkatkan keimanan kita. Dan mintalah doa. Doalah kepada Allah Ta'ala supaya kita diberikan taufik untuk itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk
menjalin ikatan dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang baru baiat. Dan semoga kita bisa memberikan petunjuk untuk mengajak kepada jalan yang lurus. Janganlah bangga dengan mengatakan bahwa kita adalah Ahmadi lama, Ahmadi keturunan. Melainkan kita harus memenuhi tujuan dari baiat tadi. Sarana duniawi bukanlah tujuan hidup kita. Melainkan keridhaan ilahilah yang harus kita cari. Dan segera mungkin semoga kita diberikan taufik untuk bisa melihat menyebarnya Islam di dunia ini, supaya kita bisa mengatakan kepada dunia bahwa kalian menganggap jemaat ini sebagai benda yang merugikan. Sebetulnya inilah yang merupakan jalan bagi kalian untuk mendapatkan najat dari Allah Ta'ala, jemaat Ahmadiyah ini. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.